Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sanna al-islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat badan, afiat batin. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dan kita berdoa juga mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, dan kita bersama-sama mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan petunjuk bisa menjadi orang-orang yang baik. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa qad dallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Pada jika Allah yasir. Surah yang dibaca oleh Imam kita tadi, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa saddu an sabilillah, wa saddu an sabilillah, yang menghalangi kita, atau mereka. Di situ kata rujukannya an sabilillah, ke jalan Allah. Qad dallu dalalan ba'ida, semampu apapun mereka menghalangi kita, tetapi apabila Allah masih memberikan kepada kita berupa jalan yang baik, maka tidak ada satupun orang yang dapat menyesatkan kita. Lalu di ayat selanjutnya Allah memberikan pertanyaan kepada kita. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillah liyaghfir lahum wa la yahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir dan orang-orang musyrik, sebenarnya Allah itu akan memberikan ampunan kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada mereka.
illa tariqa jahannam khalidina fiha, kecuali mereka dijalankan jalan yang menyimpang tidak lurus, khalidina fiha, dan kekal dalam wadzalika 'ala Allahi yasir, dan tidak ada penolong semua itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu sebagai seorang muslim perlu berkali-kali menyadari perbuatan ini. Mungkin di antara kita sebagian tidak mengenal. Ada orang yang tidak terlalu bangga dengan kita. Ada orang yang sering berbuat baik, tetapi kita banyak dibenci orang. Sebagian dari perbuatan itu merupakan bentuk bisa jadi kasih sayang Allah atau bentuk hukuman Allah langsung di dunia. Jadi kita pada herannya, ada orang yang sering berbuat salah, menyambati kawan ini itu yang sampaikan malam tadi, secara pada sadar itu dihukum sama Allah. Sebenarnya kita ada sadar hukum sebenarnya. Makanya kita hati-hati kalau berkata-kata yang buruk. Itu bisa saja bentuk penghinaan Allah kepada kita secara tidak sadar kita tidak menyadari. Tetapi namanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampai kita ribuan kali bermaksiat, berbuat salah, kita harus menyadari betul konsekuensi Allah itu emang penyayang. Tetapi kalau kesalahan itu terus diulangi dan diulangi, sulit bagi Allah terkadang itu memberikan hidayah karena hatinya tertutup. Jadi kita ayat yang dibaca imam tadi itu kita sadar-sadar diri kita masing-masing. Siap atau lambat suatu saat kita pasti mati. Jangan dianggap mati itu enteng. Ada orang mengatakan mati dia nyaman, silahkan mengatakan mati nyaman. Rasain aja yang dialami. Ada orang siang tadi waktu masuk kamar pagi itu jam berapa? Ada di kamar di lantai ini. Kertasnya warna abang, perlu baca. Apabila kita sudah mati, tidak bisa hidup kembali lagi. Tahun atau sabar, pokoknya tulisannya gitu. Kalau kita sudah mati, maka kita tidak akan hidup kembali lagi. Artinya kesempatan itu datang sekali. Dengan kita yang menyikapinya. Dan kemudian juga ayat ini ada kaitannya dengan kisah yang kita akan bacakan malam hari ini yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu semasa perjalanan hidup beliau itu dikenal dan dibilang sama Rasul itu memiliki dua sifat. Salah satu sifat yang pertama itu sebagai orang yang ahli dalam memanah, ahli berjihad. Yang kedua, dia termasuk orang yang apabila berdoa itu paling cepat dikabulkan. Nah, ayat ini menyambut. Dia kan kemarin difitnah dan dizolimi sama namanya Abu Sa'dah. Jadi Abu Sa'dah ini itu ketika memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia cukup berdoa pada akhir sholat. Dan seketika 1 bulan kemudian doa yang terkabul, akhirnya celaka Abu Sa'dah. Celaka dan membuat dia itu sampai rambut dia itu sudah lumpuh, jalan nggak bisa lagi. Bisa aja berjalan tapi karena orang malam.
sekali dizolimi dengan perkara sholat, dituduh dia mengajarkan sholat yang tidak baik. Dalam tanda kutip bibit. Nah, setelah pada saat itu Abu Sadah juga itu mendapatkan gelar sebagai orang ahli penduduk surga. Yang kita ceritakan kemarin. Sampai-sampai ketika Rasul bermajelis, dia lewat di hadapan para sahabat, Rasul diam dan sahabat yang lain melihat itu orangnya. Lalu disusul oleh Abdurrahman bin Amr bin As. Ditanyakan kepada dia amalannya apa? Ternyata amalannya cukup kuat, tidak bisa berdosa dan tidak pernah berikan kepada orang lain. Biasa aja orangnya, tetapi sudah diberikan jaminan dan konteks oleh Rasul secara perkataan dia ahli penduduk surga. Dan kalau sudah sahabat telah digelari sebagai ahli penduduk surga, itu bukan main-main lagi kan? Karena Nabi yang menolongkan makhluk yang mulia. Kita mungkin mengenal sampai sekarang itu ada 25 Nabi. Belum 25 Nabi. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW atau yang dikenal dengan namanya sebutan Rasulullah SAW. Kalau muncul di zaman sekarang ini ada lagi Nabi saya Nabi Muhammad ya. Orang yang percaya tentang itu tuh sebenarnya kalau bahasa kita tuh sudah, kalau orang Banjar tuh sudah mempercayai Nabi itu ada. Artinya Rasul itu Nabi itu Nabi menyempurna akhlak dan Nabi yang terakhir itu terakhir. Karena mau dibantah lagi sudah secara konteks terakhir sudah. Ada juga kemarin yang beredar berita kiamat ada lagi nanti. Pada 2030 berapa tuh kiamat? Dari mana melamarnya terjadi kiamat? Di luar nalar melamar kita. Jadi manusia itu terkadang terlalu pintar, punya ilmu banyak, lalu mengalang ilmu. Padahal ilmu itu sebenarnya yang baik-baik itu hanya Allah yang mengetahui semua. Nah kemudian setelah Abu Sa'dah kemarin selesai pada saat itu, ditanya oleh Abdurrahman bin As, dia ikut perang hanya perang Qadisiyah. Tapi malam ini mungkin singkat saja lah, waktu kita singkat. Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu terjadi di tepi bagian barat Sungai Eufrat yang melibatkan 100.000 pasukan Persia dan Romawi. Itu singkat aja supaya kita mudah menjalankan. Ada orang keingatan salah satu perkataan ilmuwan Muslim namanya Al-Farabi. Jadi kebetulan pada saat itu ya kan baca-baca, kemudian lewat juga. Dulu membaca ini kadang bisa percaya atau enggak. Kemudian muncul di beranda TikTok itu Instagram. Al-Farabi itu menyampaikan kalau ada seseorang berbicara tentang itu panjang lebar, maka Al-Farabi itu memberikan rumus, salah satu rumusnya itu bagi yang mendengar audiens itu cukup mendengar apa inti topik yang disampaikan. Ya Allah nanti kajiannya intinya sebenarnya ini. Nah pada saat terjadinya perang Qadisiyah, perang Qadisiyah ini sebenarnya perang yang melibatkan tentara besar Persia dan secara sejarah kita mengenal pasukan Persia dan Romawi ini sebagai pasukan yang kuat, ahli strategi perang, dan mereka juga biaya untuk perang itu lumayan besar, hebat. Akhirnya ada perang Uhud, perang Badar, ini bukan perang Qadisiyah, perang Khandaq, perang Tabuk,
Dia baca adalah dari berbagai perang muslim itu, sahabat Nabi itu pasti jumlah kita tuh paling sedikit. Ada jumlahnya 313, ada yang 200, buatnya 100.000, ada yang 50.000, 25.000. Secara kita agak bukan menang. Nah, jadi perjuangan Rasul itu membangun Islam jangan kita lihat. Kita sekarang ini menikmati jalani berapa ribu sudah sahabat Nabi yang mati membela Islam, kita menikmati merdeka. Seandainya zaman sekarang kita diwajibkan berperang di zaman Nabi, semua mau. Orang pribadi itu sudah mau juga, karena jihad itu konteksnya tidak mewajibkan bagi yang mau. Ya, tapi tawaran mau berjihadnya apabila kita mau, kita mati, wah jaminannya luar biasa. Kita mati, misalnya karena cucuk di bedah di bagian perut, mati kita tetesan darah pertama jatuh ke kulit, dosa kita dari kecil sampai kita hari itu meninggal dihapus semua. Kebayang mulutnya. Jihad itulah ibarat kita bisa harta banyak seluas bumi ini. Kita memilih satu hari berjihad, mati pada saat itu yang mau hadiahnya surga, nggak ada apa-apanya, ada kekayaan dunia, masih kaya surga itu. Kan udah ceritakan kemarin, surga itu ada kalau gak 70 surga yang paling akhir surganya. Tahu biar berapa kenikmatannya? 10 kali lipat daripada kesenangan dunia. Kalau paling nyaman kita pakai logika di bumi itu 10 kali nikmatnya. Kayak gitu kan, surga paling rendah nomor 10 dalam nomor. Kita sekarang satu buminya kalau kaya, wah bahagianya luar biasa. 10 kali orang senang dunia. Apalagi sudah Firdaus. Kalau ditanya lagi ya, maka di surganya minum, kita minum karena haus. Kalau di dunia kan kita kan lantaran kita minum pasti ada haus. Di surga loh, karena haus kita minum terus. Kami ada lagi, BAB ada lagi, kita ngantuk ada lagi, bosan ada. Senangnya luar biasa ya. Bayang aku ini yang haram jadi halal. Kita di dunia menganggap diskotik haram, di surga ya mau biar hiburan, ada lagi istilah lagi luar biasa namanya. Kita misalnya nih habis zuhur bosan, sampai nyaman bunyung biasa, bosannya ditanggung digawe ada. Itu hukum dunia. Di surga 24 jam ada bersama kita. Sedih ada lagi, nangis ada lagi, khawatir ada lagi. Pokoknya kekurangan itu ada lagi ya. Sempurnanya itu surga sudah dirancang, tinggal kita. Nah, tetapi dalam hadis Nabi itu syarat untuk masuk surga itu tidak mudah, panjang proses sulit. Aja biar banyak ide bersedekah aja surga aja begitu aja. Belum tentuin bersedekah niatnya bagus atau hartanya belum tentu bagus, sama. Artinya tiket surga itu mahal, ada mudah. Nih misalnya kan ulun yang sering gawe ke majelis malam Jumat ya. Dia jangan kira lu membawa Tuhan ini kayak sekali 2 kali membawa berubah mana tentu. Bisa jadi yang belum bawa ini orangnya satu saat nanti belum tentu orang baik. Artinya kan tiket surga itu mahal. Rajin dia untuk majelis ya, rajin ke masjid, aja nyaman karena sudah dapatkan. Nah itu bintang bisa
Jadi kebalik nanti ahli maksiat yang tentu jadi ahli surga. Nah, ketika perang kondisinya itu terjadi, 100.000 pasukan dari rumah ibadah yang disiapkan. Ternyata pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang hidup pada saat itu zamannya Khalifah yang kemarin, kalau dia orang itu pada saat itu perangnya itu mau mengadakan perang dengan kondisi itu panjang perdebatan. Salah satu yang jadi perdebatannya pada saat itu tidak ada yang mau jadi panglima perang. Tidak ada yang mau. Karena jumlah pasukannya kalau besar 100.000 biar ada paham. Kita ini kan di Banjar ini kan ada 4 Banjar Pasir. 4 kan 3 ya? 5 lah. Ada 5, 4 bukan tahu ya. 1 Banjarmasin Utara aja memulakan kira-kira 100.000 kampus hebat, alhamdulillah. Saya tutup kita malam pasukannya. Tapi sekarang ini fisik orang beda-beda. Ada yang anak plastik, ada yang kayak patek, kawahnya ada yang gana. Jadi zaman sekarang ini kalau dibandingkan dengan zaman dulu itu namanya tentara siap perang, fisik mereka besar-besar gana-gana. Bisa dulu itulah bisa tembus sampai 195 atau 80 orang karena dulu fisiknya tinggi-tinggi. Kekar lah kan. Nah akhirnya para sahabat pada saat itu membicarakan termasuk Umar bin Khattab siapa yang mau dituju di panglima perang ini. Dan singkatnya pada saat itu akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditunjuk dan dia pun pada saat itu menolak, tidak mau karena keberatan. Keberatannya apa? Satu, takut kalah, itu sudah pasti, setiap orang pasti pikirannya apa. Yang kedua, kalau perang ini terjadi otomatis kalau pihak muslim kalah itu Persia dan Romawi otomatis akan menguasai nanti wilayah Islam. Wilayah Islam itu kan dulu kan bukan Mekah Madinah aja, ya kan, ada Yaman, ada Jordan, para sahabat yang mereka hijrah ke sana berdagang menyebarkan Islam. Lalu disebut sebagai negeri Islam karena Islam menyebar. Ada Suriah, ada Mesir. Nah itu takutnya itu nanti setelah perang itu terjadi dan tidak menang, mereka malah berkuasa lagi. Tapi janji Allah apa? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghatan katsiran wa hasana. Kalau niat kita hijrah baik menyebarkan agama Islam, muraghatan katsiran wa hasana, tidak ada batasannya. Kemanapun kamu kalau niat kamu baik hijrah menyebarkan Islam, kalau mudah yajid fil ardi ayo ya dimudahkan dunianya. Pegang teguh pada ayat itu. Akhirnya pada saat itu perang pun terjadi di Sungai Eufrat bagian barat, seberang sungai bagian barat. Apakah pada saat itu perangnya umat muslim kalah? Tidak. Apa yang dipirasan hatinya saat bin Abi Waqqas terbantahkan dengan ayat Allah tadi. Ya walaupun ada yang mati juga. Biar. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan dari cerita awal tadi kan digelarkan sebagai orang yang ketika berdoa dikabulkan. Nah di sini dia tidak punya yakin di hati kalau dia Allah membantah perkataan dia lewat hati, akhirnya menang. Nah disinilah ulama menyimpulkan. Nih yang sering bertanya nih doang karena memang hidup kita tuh terkadang kayak gini aja, ada perubahan kadang-kadang. Pikiran kita itu secara ada sadar itu sebenarnya doa kita lagi. Biar kali inilah, ini mohon maaf inilah, mohon maaf kalau kasar bahasanya kata-katanya mohon maaf, ini betul-betul meluruskan kehidupan kita. Lihat yang hari ini ya, yang sering merasa bosan atau apa, ujung-ujungnya kegayaan, kawan-kawan mencari yang mohon maaf, hobi-hobi yang tidak mendatangkan manfaat. Itu secara ada sadar dia, hati dia, pikiran dia, memainkan itu sebenarnya bentuk doa dari Allah. Tujuan. Jadi
kita melakukan perbuatan baik di hari ini, insya Allah kedepannya hari besok orang melakukan yang baik. Juga percaya kali lo kalau menurut Ustaz ya. Contoh nih Udin hobi misalnya menyembati awan, memuji awan. Iman alhamdulillah sering berkata-kata yang kasar. Udin itu sebenarnya secara tidak sadar apa yang diucapkan sebenarnya doa. Pas besoknya itu juga malah menambah bosan, tulainya luar biasa itu kan. Jadi prasangka seorang hamba itu tidak selalu dinilai dari hati, perkataan pun juga perlu diluruskan. Jadi kalau Allah sudah melihat kita baik, insya Allah sudah. Akhirnya pada satu ketika perang kondisi yang terjadi, Allah membanyak perkataan seperti itu. Walaupun juga banyak yang lagi sampai situ gitu, sampai tadi perang kondisinya. Mungkin dua bab lagi nih ceritanya akan berakhir nanti misalnya saat bin Abu Waqqas. Nah nanti kita insya Allah akan